Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang analisis laporan keuangan. Kalau sebelumnya kita diminta untuk menganalisa rasio-rasio keuangan, kemudian membandingkannya dengan rata-rata industri ataupun pesaing, bisa kita lihat apakah kinerjanya dari sisi keuangan yang diinginkan itu memenuhi syarat. Nah, sekarang kita akan diskusi bagaimana membuat laporan keuangan sederhana berdasarkan informasi-informasi rasio keuangan yang diketahui. Sebagai contoh, kita lihat kasus di sini. Dengan menggunakan data tentang rasio industri tahun 2000 sekian, susunlah laporan keuangan PT Maju Jaya untuk tahun berikutnya. Jadi di sini nanti dia akan dibandingkan dengan tahun rasio industri tahun sebelumnya untuk menyusun tahun 2000 berikutnya. Diinformasikan yang pertama, debt to equity itu adalah 1,5. Yang kedua, quick ratio adalah 1,25. Ketiga, kapital struktur atau struktur modalnya 1:1. Keempat, average collection periodnya adalah 27,375 hari. Yang kelima, asset turnover sama dengan 2 kali. Yang keenam, gross profit marginnya adalah 0,25. Ketujuh, inventory turnovernya itu adalah 6 kali. Kedelapan, modal sahamnya atau ekuitasnya 300.000. 9 itu adalah laba ditahan 100.000. Kemudian diinformasikan juga di sini ekuitas itu sama dengan modal sendiri. Di sini tadi modal saham ya, modal saham 300.000 yang nomor 8. Kita lihat satu persatu. Tadi dikatakan debt to equity 1,5. Berarti debt to equity 1,5. Equity itu sama dengan modal saham ditambah dengan laba ditahan. Itulah disebut equity. Kalau kita lihat neraca, pasifa itu ada 2, yaitu liabilitasnya kewajiban dan ekuitas, di mana liabilitas itu ada merupakan utang jangka pendek, ada merupakan utang jangka panjang, di mana jika digabungkan keduanya menjadi utang. Nanti dia akan ditambahkan dengan equity, di mana equity itu merupakan modal saham ditambah dengan laba ditahan. Sehingga bisa kita informasikan di sini, rumus yang diketahui adalah debt per equity sama dengan 1,5. Karena debt itu belum diketahui, tapi equity kan tadi diketahui, di mana equity itu sama dengan laba modal saham tambah laba ditahan sama dengan 300.000
tambah 400.000, 100.000. Hasilnya sama dengan 400.000. Tentu di sini dapat kita ketahui ya, debt per 300 tambah 100.000 sama dengan 1,5. Berarti debt itu atau utangnya sama dengan 1,5 kali 400.000 sama dengan 600.000. Kemudian dari informasi ini kita sudah menemukan berapa total utang. Berarti total aktiva udah bisa kita lihat. Total aktivanya berapa? Utang tambah modal sendiri. Ya. Utang tambah modal sendiri. Tadi dikatakan utangnya itu 400.000. 600.000. Modal sendiri 400, sisanya adalah 1 juta. Itu kita lihat di sini. Ya, hasilnya adalah 1 juta. Ini di sini. Kenapa demikian? Karena kalau di neraca total utang itu ditambah dengan modal sendiri itu sama dengan aset lancar ditambah dengan aset tetap atau disebut dengan total aset. Kemudian struktur modal itu berbagai jenis ya. Tapi di sini karena berdasarkan informasi yang kita ketahui, struktur modal itu kita ambil utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri atau ekuitas. Seperti di sini debt to utang jangka panjang terhadap ekuitas. Kita tidak menggunakan lagi apa yang disebut dengan debt to equity karena sudah diinformasikan di sini perannya. Tapi kalau ekuitas bisa kita utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas itu sama dengan 1. Kenapa dikatakan demikian? Karena utang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri tadi sama dengan 1:1 atau struktur modal sama dengan 1:1, sehingga utang jangka panjangnya itu sama dengan 1 kali 400.000 sama dengan 400.000. Karena total utang tadi 600, total utangnya adalah 600, sehingga utang lancarnya itu menjadi 600 kurang 400. Kenapa demikian? Karena total utang itu sama dengan utang jangka panjang, utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang. Tadi dikatakan total utangnya itu adalah 600. Ya, 600 sama dengan utang lancar tambah 400 atau utang lancar sama dengan 600 dikurang 400.000 sama dengan 200.000. Kemudian diinformasikan juga tadi asset turnover itu sama dengan 2 kali. Seperti yang kita ketahui, asset turnover itu sama dengan penjualan dibagi total aktiva atau total aset sama dengan 2. Tadi diketahui total asetnya itu adalah 1 juta. Maka penjualan dibagi 1 juta itu sama dengan 2. Sehingga penjualan bisa kita ketahui 2 kali 1 juta sama dengan 2 juta. Berarti sudah 4 yang kita ketahui. Pertama tadi kita ketahui adalah berapa utangnya, berapa ekuitasnya, berapa total aset atau total aktiva,
berapa utang jangka panjang, berapa utang jangka pendek, kemudian penjualan juga kita sudah ketahui. Sekarang kita akan menghitung collection period. Collection period itu adalah periode mengkoleksi piutang dalam 1 tahun, di mana collection period itu sama dengan 365 kali piutang dibagi dengan penjualan. Jadi bisa saja di sini ada yang mengatakan 360, ada yang mengatakan 365. Berarti 365 kali piutang per 2 juta. Tadi diinformasikan di sini collection periodnya adalah 23,375. Sehingga bisa kita katakan bahwa piutang itu sama dengan 23,375 dikali dengan 2 juta dibagi dengan 365. Hasilnya adalah 150.000. Saya tandai kuning hal-hal yang sudah diinformasikan. Semuanya yang sudah kita ketahui. Oke, kita teruskan. Kemudian quick ratio. Quick ratio itu adalah kas tambah piutang dibagi dengan utang lancar. Jadi dia itu yang di luar inventory. Yaitu 1,25. Tadi piutang sudah tahu kita 150.000. Kasnya juga udah itu belum kita ketahui. Tapi utang lancar sudah kita ketahui. Karena sudah diinformasikan di sini berapa nilai utang lancar. Ini yaitu 200.000. Sehingga kas tambah 150.000 sama dengan 1,25 kali 200.000. Hasilnya adalah 150.000. Nah, dengan demikian kasnya itu sama dengan piutang 250.000 dikurang 150.000 sama dengan 100.000. Karena kas tambah piutangnya itu sama dengan 250.000 berdasarkan ini. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bisa kita ketahui di mana harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, ya. Laba kotor per penjualan itu sama dengan gross profit margin. Kalau net profit margin itu adalah laba bersih per penjualan. Kalau grossnya itu adalah laba kotor per penjualan, yaitu laba kotor dibagi dengan 2 juta, hasilnya adalah 0,25 dari informasinya. Sehingga bisa kita ketahui laba kotornya adalah 0,25 kali 2 juta sama dengan 500.000. Nah, berarti karena laba kotor sudah kita ketahui, dengan sendirinya HPP bisa kita hitung, di mana penjualan dikurang HPP atau harga pokok penjualan adalah laba kotor, atau harga pokok penjualan sama dengan penjualan dikurang laba kotor, hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian persediaan.
Persediaan itu atau inventory turnover adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Dikatakan tadi informasinya adalah 6 kali. Nah, tadi sudah kita temukan berapa harga pokok penjualannya, itu 1.500.000. Berarti 1.500.000 dibagi 6 itu sama dengan persediaan. Nah, hasilnya bisa kita ambil sebagai berikut. Ini adalah neracanya. Kasnya tadi sudah kita ketahui 100.000, piutang 150.000, persediaan 250.000. Total aktiva 1 juta. Mesin atau fixed asset bisa kita ambil 500 supaya tetap 1 juta. Kita lihat balance-nya. Utang lancar 200, utang jangka panjang 400, hasilnya 600, modal saham 300, laba ditahan 100, hasilnya 1 juta. Berarti neracanya sudah kita temukan. Sekarang rugi labanya, penjualan bersih 2 juta, laba pokok harga pokok penjualan 1.500.000, otomatis laba kotornya 1.500.000. Jadi inilah bentuk dia yang paling sederhana. Itu bentuknya yang paling sederhana. Kemudian kita coba lihat case yang kedua. Di case yang kedua, PT Mitra tahun 2000 akan menyusun laporan keuangan dengan informasi sebagai berikut. Jadi kalau di laporan keuangan ini kalau ada kata to berarti itu sama dengan terhadap atau per. Aset turnover itu 1,5, gross profit margin 30% atau 0,3, inventory turnover sama dengan 6 kali, debt to net worth, berarti kan debt itu utang terhadap net worth, sama dengan 50%. Average closing period 40 hari, exit test ratio atau quick ratio 1,2, profit margin 10. Network itu sama dengan modal sendiri, yaitu total aset dikurang total kewajiban, sama dengan 180.000. Jadi network itu sama dengan ekuitasnya sendiri. Berarti kita udah ketahui di sini informasinya. Net worth 180.000. Debt to net worth sama dengan 0, debt to net worth sama dengan 0,5. Itu tadi dikatakan, atau 50%. Otomatis di sini bisa kita ketahui debt itu sama dengan 180 kali 0,5. 180.000 kali 0,5 hasilnya adalah 90.000. Yang kedua, otomatis dapat di situ total aktiva sama dengan 180.000 tambah 90.000. Kenapa demikian? Karena total aktiva itu sama dengan equity tambah utang. Kemudian kalau debt itu di bawah kita taruh di sini. Debt per net worth 180.000
sama dengan 0,5. Sehingga depth-nya sama dengan 180.000 kali 50 per 100. Hasilnya sama dengan 90.000. Kemudian, aset turnover itu kita sudah sepakat adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Total aktiva tadi kita sudah ketahui sama dengan 270.000. Aset turnover-nya itu ada 1,5. Berarti 1,5 sama dengan penjualan per 270.000. Atau penjualan sama dengan 1,5 kali 270.000, 405.000. Kemudian gross profit margin-nya itu laba kotor dibagi dengan penjualan. 0,3 hasilnya laba kotor bagi penjualan. Dengan sendirinya ketemu laba kotor itu sama dengan 0, laba kotor itu sama dengan 0,3 kali 405.000. 121.500. Karena sudah ketemu laba kotor, berarti harga pokok penjualan sama dengan penjualan dikurang laba kotor, hasilnya adalah 293.500. Profit margin adalah PAT atau pendapatan setelah pajak, earning after tax dibagi penjualan bersih, dikatakan 0,1. Berarti earning after tax itu sama dengan 405.000 kali 0,1. Hasilnya adalah 40.500. Yang keenam, inventory turnover, harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan tadi kita sudah tahu yaitu 283.500 ya, dibagi rata-rata persediaan. Otomatis rata-rata persediaan sama dengan sama dengan 283.500 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 47.250.000. Kemudian kita akan hitung average collection period, yaitu piutang kali 365 dibagi penjualan, dapat 40, sehingga dapat piutangnya itu sama dengan 40 kali 405.000 dibagi dengan 365 hari. Hasilnya adalah 45.000. Kemudian ada quick ratio atau acid test ratio, yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Di 1,2 diinformasikan. Berarti sama dengan aktiva lancar dikurang 47.250. Atau 1,2 kali 90.000 sama dengan aktiva lancar
dikurang 47.250. Nanti bisa kita cari. Berarti aktiva lancar sama dengan 1,2 atau 108.000 ya, kali 90.000 ditambahkan dengan 47.250 sama dengan 155.250. Kas itu adalah aktiva lancar dikurang persediaan dikurang utang. Ya, itulah kas. Aktiva lancar dikurang persediaan dikurang utang. Semua tadi utang kan dikurang piutang. Bukan utang, piutang. Berarti 155.250 dikurang 47.250 dikurang 45.000. Hasilnya adalah 63.000. Aktiva tetap yaitu total aktiva dikurang aktiva lancar, yaitu 270 kurang 155.250, artinya 114.750. Sehingga bisa kita ketahui kas itu adalah 63.000, piutang 45.000, persediaan adalah 47.500, aktiva tetap 114.750. Totalnya adalah 270.000. Utang tadi 90.000, equity 180.000, total 270. Kemudian penjualan bersih 405.000, tadi sudah kita temukan penjualan bersih 405.000. Ini. Kemudian harga pokok penjualan sama dengan 208.500. Laba kotor 121.500, biaya operasi 81.000, laba bersih 40.500. Di mana biaya operasi itu 81.000 itu adalah hasil dari laba kotor dikurang 40.500. Kalau ini nanti case-nya adalah Anda harus kerjakan laporan keuangan sebagai berikut. Nanti akan dihitung rasio-rasionya. Jadi demikian untuk hari ini, bagaimana kita membuat laporan keuangan berdasarkan informasi-informasi rasio yang diberikan. Minggu depan kita akan membuat lagi materi lain, yaitu mengenai terkait dengan anggaran kas. Demikian untuk hari ini. Terima kasih.